Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Aris dalam pelajaran ibadah. Masih lanjut materi yang kemarin. Kalau kemarin Bu Aris kasih tahu ketentuan untuk mengeluarkan zakat fitrahnya, yaitu 2,5 sok. Ini tambahan sedikit, yaitu syarat-syarat zakat fitrah. Jadi orang yang berzakat fitrah itu harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut pada malam hari raya Idul Fitri belum meninggal alias masih bernafas. Pada malam hari raya Idul Fitri berarti puasa terakhir, kalian masih bisa bertakbiran dan kalian masih bernafas, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, syarat yang berikutnya adalah memiliki kelebihan bahan makanan untuk dirinya, keluarganya, dan orang yang menjadi tanggungan hidupnya pada hari raya Idul Fitri. Maksudnya apa? Dia memiliki kelebihan rezeki untuk keluarganya beserta orang yang ditanggung. Orang yang ditanggung itu semisal apa? Semisal di rumah itu ayah dan ibumu, selain kamu dan adikmu atau saudaramu, ada nenek atau mertua ayah atau ibu ayah, nenek kamu atau mertua ayah atau ibu ayahmu ikut tinggal di situ. Oke ya, jadi syarat-syarat 3 ini harus terpenuhi untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan sebelumnya Baris minta maaf karena banyak salah ketiknya, hurufnya banyak yang kurang. Oke, kita lanjut. Zakat kemarin dibagi menjadi 2, zakat fitri atau zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal. Nah, hari ini kita akan membahas zakat mal. Zakat mal artinya adalah mensucikan harta. Berarti tujuannya adalah untuk mensucikan harta. Adapun syarat-syarat mengeluarkan zakat mal, yang pertama, ini kemarin juga sudah pernah Baris bahas. Yang pertama, telah mencapai 1 nisab. Telah mencapai nisabnya. Nisab itu apa? Batas minimal atau ketentuan minimal jumlah harta yang harus dizakati. Kemudian yang kedua, telah mencapai 1 haul. Haul itu apa? 1 tahun kepemilikan. Terus yang ketiga, harta dimiliki sepenuhnya, berarti bukan milik orang lain. Kemudian lanjut, adapun yang termasuk zakat mal. Di sini gue harus tulis macam-macam harta yang wajib dizakati. Berarti ini 4 hal yang gue harus tulis ini termasuk zakat mal. Yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, harta perniagaan atau disebut dengan istilah Arabnya tijarah. Kemudian yang ketiga, hasil pertanian. Yang keempat, binatang ternak. Dari keempat ini mungkin yang agak bingung harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua barang atau jasa yang dipromosikan untuk dijual belikan. Berarti yang yang bisa diperjualbelikan. Berarti kalau kamu punya toko itu termasuk punya toko dan menghasilkan uang, berarti itu termasuk harta perniagaan. Oke, emas dan perak sudah jelas, hasil pertanian juga sudah jelas. Yang keempat, binatang ternak pun sudah jelas. Lanjut kita bahas nisabnya satu persatu. Yang pertama, nisab zakat mal yang pertama adalah emas dan perak. Berarti ini perhiasan ya. Nisab emas itu batas minimal yang kamu miliki untuk mengeluarkan zakatnya itu ketika kalian sudah memiliki emas seberat 85 gram. Emas murni, kurang i lagi. Terus lagi berikutnya, berarti kalau kamu sudah punya emas seberat 85 gram, itu minimal ya. Kalau lebih juga tetap mengeluarkan, tapi kalau kurang tidak perlu karena belum masuk nisab. Terus kalau perak, ini lebih banyak lagi batasnya. Nisab perak itu 672 gram perak. Jadi kalau perak nunggu kamu punya 672 gram. Tapi punya itu kalau belum masuk haul 1 haul itu pun belum wajib mengeluarkan zakat. Jadi syaratnya harus 2, nisab memenuhi dan
telah dimiliki selama 1 tahun. Kalau belum 1 tahun, belum wajib mengeluarkan zakat mal atas emas dan peraknya. Nah, terus zakat yang dikeluarkan berapa, Bu? Zakat yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total emas atau perak yang kalian miliki. 2,5%. 2,5% itu sedikit. Jangan pelit untuk mengeluarkan zakat. Karena di harta yang kalian miliki itu ada milik atau hak orang lain yang memang itu milik mereka, dan itu harus kalian keluarkan melalui zakat. Jadi misal ini dikasih contoh baris ya. Jadi misal kalian memiliki emas 100 gram. 100 gram itu sudah lebih dari 85 gram, maka kalian wajib mengeluarkan zakat. Tapi nunggu sampai apa? Nunggu sampai 1 tahun kepemilikan, baru kalian mengeluarkan zakatnya. Aduh, salah ketik banyak ya. Terus perhitungannya bagaimana? 2,5% kali total emas kalian 100 gram. Maka nanti akan ketemu angka 2,5 gram emas. Jadi dari 100 gram emas yang kalian miliki, kalau sudah mencapai 1 tahun, kalian wajib mengeluarkan zakat seberat 2,5 gram emas. Kecil itu enggak banyak, enggak besar ya. Itu kalau kalian keluarkan, maka hartamu itu nanti akan lebih barokah. Kalau kamu memang sudah saatnya untuk mengeluarkan zakat, maka keluarkanlah. Dan ini bisa dinominalkan sesuai harga emas pada saat itu. Berarti bisa dibayarkan dalam bentuk uang ataupun emas, tapi setara dengan harga emas 2,5 gram emas. Perak pun seperti itu, ngitungnya nanti seperti itu, 2,5% kali total berat peraknya. Lanjut. Berikutnya yang kedua adalah harta perniagaan atau tijaroh. Nisabnya disamakan dengan emas, yaitu nunggu sampai penghasilan harta perniagaan atau tijaroh kalian mencapai 85 gram emas. Itu bisa diuangkan. Harga 85 gram emas pada saat itu, jika perniagaanmu sudah mencapai sama seperti harga 85 gram emas dan telah mencapai 1 tahun atau 1 haul, maka wajib kalian mengeluarkan zakatnya. Dan zakatnya dihitungnya pun sama, yaitu 2,5% kali harta perniagaan kalian. Oke ya, ingat, nisab dan kepemilikannya sudah mencapai 1 tahun, sudah memenuhi nisab dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Berikutnya yang ketiga, hasil pertanian. Pertanian di sini dibagi menjadi 2. Pertanian irigasi, artinya sang petani perlu membeli air. Dan yang kedua, hasil pertanian tada hujan. Sang petani tidak perlu membeli air, dia mengandalkan air hujan untuk menyirami pertaniannya. Ini pun zakatnya beda, namun nisabnya sama. Nisab hasil pertanian adalah jika hasil pertanian kalian minimal telah mencapai 759 kg. Berarti hampir 1 ton, tapi belum 1 ton ya, hampir 1 ton. Kurang berapa itu? Kurang 241 kilo. 1 ton kurang 241 kilo. Itu kalian sudah wajib mengeluarkan zakatnya dan sudah memenuhi 1 haul ya. Jadi nisab sudah masuk, dimiliki selama 1 haul, maka kalian wajib mengeluarkan zakat. Lah zakatnya berbeda. Jika kalian perlu membeli air untuk mengirigasinya, maka zakatnya hanya 5% dari total harta pertaniannya, dari total hasil pertaniannya. Tapi jika kalian tidak perlu membeli air, kalian hanya mengandalkan hujan yang dikirim oleh Allah, maka zakatnya lebih besar, yaitu 10% kali hasil pertaniannya.
Oke, sampai sini paham? Waris harap paham. Untuk yang keempat, zakat binatang ternak, karena ini nanti kaitannya menghitung jumlah ekor-ekor, kita bahas di pertemuan berikutnya biar kalian tidak bingung. Jadi ini cukup membahas tentang emas, perak, terus hasil pertanian dan perniagaan saja dulu. Kita cukupkan pelajaran kali ini, tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.